Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Peserta kuliah Tazkiyatun Nafas malam hari ini, belajar kita semua kembali bersama Formulati Institute dengan materi Tazkiyatun Nafas. Semoga semua niat dan usaha kita dalam thalabul ilmi ini diterima Allah SWT. Sekaligus kita berharap upaya-upaya ini bisa kita syiar-syiarkan supaya tidak berhenti sampai di kita, tapi bisa syiar-syiar terus ke tempat lain, ke teman-teman kita, sehingga pahalanya bisa mengalir terus kepada kita. Temanya masih dengan penyakit hati bab mengeluh. Kata mengeluh ini atau sifat mengeluh ini benar-benar dinyatakan Al-Quran. Lawannya sana adalah bersyukur. Nah, salah satu penyakit yang muncul ketika tidak bersyukur itu namanya halu atau suka berkeluh kesah. Allah SWT berfirman surat Al-Ma'arij, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Al-ayat. Sungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Apa itu halu atau hala'a halu? Idza massahu syarru jazua. Ketika ditempa perkara buruk maka dia berkeluh kesah. Mengeluh. Wa idza massahu khairu manu'a. Kalau ditimpa kebaikan atau kenikmatan maka dia pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim da'imun, yang sholatnya itu langgeng. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang diketahui, yang sudah maklum lis-sa'ili wal mahrum, bagi yang meminta atau yang tidak meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan yang membenarkan hari akhir. Jadi Allah tegaskan di ayat ini tentang sifat manusia. Nah, memang kalau kita perhatikan di surat Asy-Syams itu, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkah. Beruntung bagi yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasa, dan rugi bagi yang mengotori jiwanya. Nah, karena satu posisi yang tadi yang jelas, alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan pada jiwa itu sifat baiknya dan sifat fujurnya. Nah, salah satu sifat fujur yang ada itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta itu penuh keluh kesah. Oleh karena itu tugasnya zakah, membersihkan. Gitu. Tapi di samping dia punya sifat buruk ini, dia juga punya sifat baik. Apa itu?
punya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Yakni al-hanafiyatus samha. Yakni cenderung dan berpihak kepada kebenaran. Dia suka pada kebenaran sebenarnya. Tapi di samping ada fitrah, dia juga punya sifat fujur. Di samping ada sifat takwaha. Contohnya misalnya takwaha, ya dia sebenarnya suka sama kebaikan. Diam-diam manusia itu suka sama kebaikan. Gitu. Di samping dia juga punya kemungkinan yang buruk-buruk. Gitu. Nah, di sifat yang kita bahas ini, salah satu sifat atau penyakit yang muncul dan mungkin muncul pada hati manusia itu adalah namanya halu. Jamaknya hala'a halu, itu takfir ya, yakni banyak berkeluh kesah. Yang langsung dijelaskan halu itu maknanya idza massahu syarru jazua. Kalau ketimpa keburukan itu berkeluh atau mengeluh. Wa idza massahul khairu manu. Kalau dapatkan yang baik dia langsung pelit. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, dia mengatakan karena pada dasarnya manusia itu memang suka dan mencintai dirinya. Dia mencintai diri. Sampai batas tertentu itu baik. Karena dengan mencintai dirinya, akhirnya merawat dirinya. Kalau enggak, ya enggak dirawat kan. Jadi orang akhirnya ngurus dirinya, ya pada mandi dan seterusnya. Saking pada ngurusnya sampai hidupnya habis ngurus dirinya. 8 jam di salon setiap hari sampai mengkilat. Nah itu tapi pada batas yang sudah tidak proporsional itu menjadi buruk. Salah satunya akhirnya dia nggak sanggup ada masalah. Jadi maunya itu nyaman, super nyaman. Sedikit ada masalah, ada keluh. Kalau dalam konteks kita hari-hari, macet sedikit, ngeluh. Panas sedikit, ngeluh. Makanan nggak enak dikit, ngeluh. Ada nyamuk dikit, ngeluh. Apa nggak ngeluh? Terlambat dikit, ngeluh. Wah, gajian lambat dikit, ngeluh. Apa aja ngeluh? Kegemukan, ngeluh. Kekurusan, ngeluh. Terlalu rapi, ngeluh. Khawatir nanti istrinya dilirik orang, jelek, ngeluh. Kenapa kayak mbak? Jadi apa aja dikeluhkan. Pada dasarnya karena dia mencintai dirinya sehingga tidak mau ada hal yang nggak enak. Nah begitu dia mendapatkan yang enak-enak tuh, udah dipegang sendiri, dikip sendiri. Karena dia mencintai dirinya. Itu akhirnya melahirkan manu. Manu itu mulai dari bakhil sampai rakus. Kalau bakhil itu punyanya tidak ingin dibagi ke orang. Kalau rakus itu adalah punya orang kalau bisa dia ambil. Supaya kebaikannya ada di dia. Nah kalau hasud, punya orang dia nggak suka. Maunya dia doang. Jadi mulai dari bakhil, syuh, hasud itu selingkaran. Kaitannya dengan kenikmatan. Nah, mengeluh ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk salah satu sifat yang perlu diperhatikan betul jika itu muncul. Karena yang pertama, jelas-jelas itu menjadi antitesanya syukur. Jadi kalau orang suka ngeluh, itu dapat diartikan dia memang tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Dan kalau dia tidak bersyukur atau kurang bersyukur, itu berarti akan ada masalah besar. Sebagaimana Allah tetapkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna adzabi lasyadid. Memang kufur nikmat itu cover terbesarnya orang yang tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur namanya kufur. Nah, jazu itu adalah salah satu turunan dari sifat yang muncul kalau dia kufur nikmat. Atau bisa dikatakan jazu atau jaza, ya. Orangnya jazu, kathirul jaza itu jazu, kathirul hala itu halu, banyak berkeluh kesah. Itu adalah indikasi ketika dia sudah masuk wilayah kufur nikmat. Makanya akhirnya suka mengeluh. Jadi yang pertama perlu diwaspadai betul karena itu benar-benar sudah memasuki wilayah tidak bersyukur atau indikasi kuat tidak bersyukur. Dan kalau tidak bersyukur itu bahaya karena wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau kufur maka adab itu pedih, kata Allah. Jadi begitu mengeluh, wah ini sudah agak mulai-mulai. Makanya di konteks ini perlu ngerem mulut. Memang bab mulut ini kan mengeluh rata-rata kalau nggak mulut paling tangan ya. Kalau nggak mulut tangan. Kalau sekarang. Jadi memang perlu keseriusan mengelola mulut ini. Supaya nggak keluar yang enggak begitu. Bahasa saya, ya diem aja apa sih? Macet ini, ya udah diem aja. Kok diem? Ya diem lah, mau ngapain? Nah, ngomong nggak berubah kan? Jadi latihan memang mulut ini memang hanya keluar kalau untuk kebaikan. Makanya usul saya itu agak praktis. Kalau suka ngomong, ceramah aja. Supaya nanti ngomongnya itu sudah puas di ceramah. Nanti akhirnya nggak jadi yang ngeluh-ngeluh. Kalau orang ekstrovert atau suka berbicara, maka cara paling gampang menjaga mulut, ceramah aja. Nanti luar ceramah jadi malas ngomong. Jadi nggak ngeluh. Udah Pak, ya udah banyak ngomong. Itu ini aja ya, hanya joknya aja. Yang kedua, mengeluh ini akan berdampak kepada apa namanya? Kita nyebutnya menjadi mendorong lahirnya sifat-sifat buruk yang lain. Begitu orang itu mengeluh, ya, maka akan memunculkan sifat-sifat yang lain. Sifat buruk-buruk yang lain. Misalnya, mulai dari naudzubillah ya, menjelekkan, memaki, bahkan bisa jadi memfitnah, dan seterusnya. Karena keluhan itu kalau sudah muncul dan tidak bisa terbendung, ujungnya akan mencari korban. Siapa sih ini? Nah, gitu. Ini macet ini, kenapa sih ini? Mulai cari korban. Jadi tidak berhenti sampai mengeluhnya aja. Bu, mana Dede? ya? Tadi udah ngambil? Ini lagi nggak ada duit. Lawang emasnya males. No, jadi akhirnya ada korban. Gimana tadi? Lancar nggak usahanya? Lancar apaan? Nah, tapi kan tokonya nambah. Iya, nambah. Itu utang semua. Gimana nggak utang? Namanya emasnya juga males. Jadi tidak berhenti. Akan cari korban berikutnya. Nah, itu tidak sedikit ketemunya mencela, memfitnah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sifat mengeluh ini dalam hubungan sosial juga tidak bagus karena
membuat orang itu tidak nyaman dengan keluhan itu. Jangan dianggap seneng ya orang mengeluh itu. Karena orang nggak suka dikeluhin aslinya. Jadi benar-benar ajaran agama itu emang luar biasa bagus. Kenapa kita nggak boleh ngeluh? Pertama itu karena bentuk tidak syukur, Allah nggak suka. Tapi kanan kirimu juga nggak suka. Gitu. Orang nggak suka dengan orang yang suka mengeluh. Tapi orang akan suka dengan orang yang berbinar-binar dan berwajah ceria, murah senyum. Orang boleh bertanya yang suka ngeluh. Terus kalau aku ngapa-ngapain ke siapa? Jawabannya, jadiin keluhanmu itu menjadi doa. Gitu. Sementara kepada kanan kirimu, ya jadikanlah. Kalau harus mengeluh, maka bentuknya bukan mengeluh. Bentuknya itu adalah minta pendapat untuk cari solusi. Selebihnya enggak perlu. Biarkan dirimu itu indah. Gitu. Biarkan dirimu itu indah. Karena demikianlah yang diajarkan oleh agama. Para sahabat itu, saking ia menjaga kehormatannya, orang kafir enggak tahu kalau dia itu punya segudang masalah. Yaksabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Orang-orang bodoh itu menyangka para sahabat itu kaya-kaya, saking dia menjaga kehormatannya. Nggak pernah ngomong. Pokoknya jalan aja. Tapi loh, kalau kayak gitu gimana Ustaz? Boleh nggak? Boleh, tapi tidak mengeluh. Tapi bentuknya mencari solusi. Di konteks itulah masalah bisa diangkat. Selebihnya tidak perlu. Kepada Allah gimana bentuknya? Doa. Karena juga Allah tahu yang menimpa kita. Lama ya Rabb, anta ta'lamu wa anta a'lam. Anta allamul ghuyub. Anta ta'lamu ma asabani minal masaili wal qadaya wassu. Ya Allah, Engkau tahu dan Engkau Maha mengetahui. Engkau Maha mengetahui atas apa-apa yang gaib. Engkau tahu yang menimpa kami. Mulai dari masalah dan seterusnya. Fa anta ala kulli syai'in qadir. Wa anta ar-Rahmanur Rahim. Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu dan Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim. Cukup. Itulah yang disebut keluhannya orang mukmin kepada Allah. Antum baca doanya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Wa Ayyub idnada rabbah anni masanya durru wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika dia memanggil berdoa kepada Rabbnya, ya Rabb, anni masanya durru, saya sakit ya Rabb. Wa anta arhamur rahim. Engkau Maha pengasih, yang paling pengasih dan paling banyak dari siapapun. Arhamur rahim. Jadi bentuknya Rabbi ini masanya durru wa anta arhamur rahim. Masya Allah ya. Yusuf ketika ada di gua, Yusuf ketika ada di sumur, ya jalani begitu saja. Tidak ada keluhan. Rasulullah SAW tahun keempat, ketika situasi sangat sulit, keluhannya indah sekali. Tidak keluhan, ia adalah doa. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku lapor kepadamu tentang lemahnya diriku. Hina aku depan orang-orang dan sedikitnya strategi. Jadi lapor kepada Allah boleh. Tapi jangan ngeluh ke orang. Meskipun lapor kepada Allah, ya bentuknya jangan ngeluh. Ya Allah pusing, ya Allah, nggak usah kayak gitu. Allah udah tahu. Bentuknya yang indah. Gitu. Jadi menghindari dari kata jaza. Jadi jamaah sekalian, para peserta kuliah yang dirahmati Allah, sifat ini atau penyakit ini itu buruk sekali, baik
di sisi Allah atau di mata manusia. Ini sifat yang Allah juga membencinya, kemudian hamba-hambanya juga membencinya. Sementara kalau orang itu pandai bersyukur, itu Allah juga mencintai hamba yang bersyukur, kemudian di kanan kirinya juga sangat diterima. Masya Allah ya. Nah, kenapa lahir sifat ini? Ya, kenapa kok jaza mengeluh itu bisa muncul? Yang pertama, karena cinta yang berlebihan kepada diri. Itu sebagaimana isyaratkan oleh Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Ketika mencintai diri melebihi batas, itu ketemunya keluhan. Karena engkau memberikan ekspektasi pada dirimu sesuatu yang terlalu tinggi. Sisanya berarti tidak mencapai target. Jadi masalah. Kayak kalau orang ekspektasinya itu makan enak nanti malam. Lah, ketemunya nasi kemarin. Ya karena udah ngeluh ya kemarin. Coba kalau emang ekspektasinya nggak tinggi. Ya udah biasa aja. Yang kedua, sebab yang kedua adalah tulul amal atau angan-angan yang panjang. Lebih tepatnya keinginan yang berlebih-lebih. Karena keinginan berlebih-lebih berarti ada banyak yang tidak tercapai. Jadi kalau orang itu keinginannya 100, ya kegagalannya berarti kan lebih banyak daripada kalau keinginannya 10. Ya, gitu. Kalau keinginannya 10 tercapai 7, yang nggak tercapai cuma 3. Keinginan 100 tercapai 7, yang nggak tercapai 93. Gitu. Nah, tulul amal itu beda dengan cita-cita. Kalau tulul amal itu keinginan yang enggak, yang enggak ada progresnya, enggak ada analisisnya. Kalau cita-cita boleh karena dia berprogres. Berarti kalau tidak ada, berarti jangan. Wah tidak, secara hitung-hitungan nggak masuk nih, nggak usah dulu deh. Itu malah nyakiti diri sendiri. Nah dampak dari tulul amal ini membuat area hidupnya menjadi serba bermasalah. Bukan karena masalah, karena harapanmu, keinginanmu berlebih-lebih. Gitu. Sehingga yang ada tidak membuatmu merasa cukup. Kenapa? Karena yang belum ada banyak sekali. Gitu. Jadi itu tulul amal. Makanya tulul amal termasuk penyakit hati yang harus dihindari. Karena juga akan menyebabkan penyakit yang lain. Ketika jaza itu muncul atau mengeluh itu muncul karena tingkat kesabaran yang rendah. Jadi di samping jaza itu muncul karena kurang bersyukur, tapi juga karena muncul kurang sabar. Jadi makanya kalau tidak berhasil sabar, berarti penyakit yang lain muncul. Tidak berhasil syukur, penyakit yang lain muncul. Misalnya orang yang jantungnya tidak berhasil sehat, kan banyak penyakitnya. Ada karena corona, ada karena macam-macam. Atau dua kebaikan nggak berhasil, memunculkan satu penyakit juga bisa begitu. Nah, ketika kurang sabaran, ya dengan bahasa tidak tahanan, ketemunya keluhan. Makanya misalnya orang yang terbiasa hidup susah, ya keluhannya tidak lebih banyak daripada yang biasa hidup nikmat. Kenapa? Ya udah biasa begitu. Orang yang hidupnya adem mulu di kamar, panas dikit ngeluh. Nah kalau biasanya panas, ya biasa aja. Meskipun kalau dia suka ngeluh, ya ngeluhnya tempat urusan yang lain. Gitu. Urusan yang lain nanti keluh. Tapi intinya, kan sabar itu areanya luas sekali. Salah satu areanya adalah kuatkan dan tahan. Salah satu. Maka kalau orang nggak tahanan, ya munculnya keluhan. Apa aja dikeluhkan. Bukan karena ada masalah, karena dianya nggak tahanan. Dan mestinya biasa aja. Gitu. Contoh gitu. Contoh kamar tidak dingin, itu kan biasa aja. Karena ada yang dingin, ya itu biasa aja. Panas biasa, dingin biasa. Gitu. Terus berikutnya,
mobil krok, ya kan nggak apa-apa, juga besi. Tapi kalau orang ngeluhan, aduh mobil gak enak ini, biasa aja padahal. Dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tahanan biasa aja, orang tahan gitu. Orang itu tahan gitu. Nah, harus diakui salah satu masalah generasi kita ini adalah tidak tahanan itu. Karena saking lebih baiknya hidupnya. Apa aja terpenuhi sehingga apa saja yang kurang menjadi masalah. Kurang enak dikit, nggak tahan. Kurang anget dikit, nggak tahan. Itu kan ada cerita kecil, saking apa aja terpenuhi, maka urusan kecil aja itu bisa stres. Karena dari kecil biasanya terpenuhi semua. Gara-gara cendok nggak ada aja bisa panjang cerita. Gara-gara kurang garam panjang cerita. Naudzubillah minta. Iya, itu sebabnya karena kurang sabar. Nomor 4, salah satu yang memicu atau memunculkan sifat jaza atau mengeluh adalah apa yang disebut dengan ketidaktenangan atau mutma'nin. Ketidaktenangan hati itu membuat nggak jejak. Nah, karena nggak jejak, hanya keluar kata-kata. Itulah namanya ngeluh. Gitu. Padahal karena hatinya nggak tenang. Pusing. Gitu. Kenapa pusing? Tahu pusing. Kalau ada orang gitu, ngapain sih, pusing. Pusing kenapa? Ada, tahu pusing aja lah. Itu karena hatinya nggak tenang aja sebenarnya. Ya kan? Udah selesai, udah pensiun, anak-anak udah nikah, tahu pusing aja. Si pada disuruh pulang susah. Nah, gitu. Nah, ketidaktenangan itu menyebabkan apa aja tampak jadi masalah. Sementara kalau hati tenang, apa aja itu jadi baik. Gitu. Orang yang hatinya baik gitu, tenang gitu, itu masalah aja itu bagi dia bisa disikapi baik. Contohnya ya para nabi, para rasul itu Masya Allah. Nah, kalau ngelihat masalah, ya ribuan masalah yang dihadapi, tapi ya tenang aja. Pernah nggak ada riwayat Rasul kemudian sore-sore ngomong sama istrinya, kenapa ya hidup sekali pusing amat ya ngadepin pamanmu itu Abu Jahal, Abu As, ribet, pusing. Pernah nggak gitu Rasul nggak gitu? Kalau cerita kayak gitu pasti itu maudhu. Jadi ya udah tenang aja begitu. Jadi ketenangan hati itu membuat apa saja tidak tampak jadi masalah. Ya diselesaikan aja satu-satu. Tapi ketidaktenangan kayak ini ya, kalau kita sedang goyang gitu, nah, ini kan apa aja jadi goyang semua, nah gitu. Nah ini hatinya goyang, apa aja jadi goyang, padahal biasa aja. Ini beberapa sebab yang perlu diantisipasi yang memunculkan jaza. Dan terlebih ya, tadi sebenarnya tulul amal itu termasuk juga yang menjadi sebab lanjutan tulul amal itu, kalau mau disebutkan nomor 5 adalah hubud dunia. Mencintai dunia berlebihan. Itu akan menyebabkan juga keluhan. Tadi ya, tulul amal tadi itu, atau mencintai diri, bagian dari makna hubud dunia. Itu juga bisa menyebabkan jaza. Ketika besar sekali cintanya, ya maka berarti hasadnya tinggi. Nah, yang nggak tercapai ya jadi keluhan. Tapi kalau dia nggak tinggi, yang tercapai bersyukur, yang nggak tercapai ya biasa aja. Gitu. Namanya juga tidak nggak tinggi-tinggi amat, nggak ngarep-ngarep banget. Masya Allah, agama itu dahsyat sekali. Membuat kita bahagia dalam keadaan apapun. Dan insya Allah kita tetap berenergi, terus bersemangat, dan insya Allah kita bisa mencapai hasanah fid dunya wal akhirah, insya Allah. Sebelum kita lanjutkan sampai poin ini, silakan kalau ada yang bertanya. Fadhal. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk pemaparan dari kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini tentang bab mengeluh. Alhamdulillah ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ke chat room.
Saya bacakan yang pertama dari Ibu Minrianingsih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Bahwa betul. setiap diri kita adalah pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Bagaimana memimpin diri sendiri agar tidak jadi orang yang gampang mengeluh? Ini mungkin tips ya. Barangkali nanti di materi akan disampaikan ya Ustadz. Ya. Ya, nanti insya Allah akan disampaikan. Ya paling ini sekedar sekilas dulu jawabannya. Pokoknya di tipnya 2 gitu. Membiasakan menjaga mulut, berarti menjaga ya jari ya. Jangan suka diam aja gitu. Gitu. Jangan kalau mau gitu. Jadi mulutnya itu kayak benar-benar dijaga. Nggak jadi ya. Nggak jadi ya. Lama-lama nggak ngeluh gitu. Yang kedua, dilatih melihat kenikmatan Allah yang lebih banyak dengan latihan bersyukur. Begitu syukurnya tinggi, ngeluhnya hilang. Syukurnya rendah, ngeluhnya tinggi. Itu kayak gitu aja. Jadi 2 tipnya mungkin. Insya Allah akan dibahas lebih di ujung materi. Insya Allah. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Ini ada satu masuk lagi dari Ibu Anti Afiati. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan orang yang selalu merasa dirinya salah, menyalahkan diri sendiri? Dirinya tidak baik. Apakah sama dengan sifat orang yang selalu mengeluh atau tidak mensyukuri dirinya? Iya, menyalahkan diri sendiri itu tergantung konteksnya. Kalau dia masuk wilayah muhasabah, terus kemudian diperbaiki, itu positif. Tapi kalau menyalahkan diri sendiri melebihi batas area muhasabah, maka itu beberapa sifat buruk masuk. Yang pertama itu namanya suudzon kepada diri sendiri. Itu juga nggak boleh. Termasuk yang kedua, kurang bersyukur. Yang ketiga juga termasuk bagian dari sisi lain dari jaza mengeluh. Itu juga kena. Jadi menyalahkan diri sendiri itu mungkin harus ditempatkan secara tepat. Kalau memang itu bagian dari muhasabah, ya kan memang terjadi, misalnya karena dia yang menjadi sebab masalah tadi, ya sudah. Maka habis itu diperbaiki. Udah. Nggak boleh terus-menerus. Diperbaiki. Tidak boleh orang larut di dalam masalah itu. Karena Allah Maha Pengampun. Gitu. Tapi selebihnya kalau berlebihan, ya itu berarti sudah masuk kategori keburukan-keburukan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz untuk pertanyaan dari Ibu Anti Afiati. Selanjutnya izin saya bacakan pertanyaan dari Ibu Hilda Nur. Ustadz, bolehkah kita berkeluh kesah dengan suami, misalnya masalah anak? Mengeluhkan perilaku suaminya, saya tidak tahu konteksnya, maksudnya boleh nggak kita mengeluh dengan suami? Iya, jadi kalau mau ada masalah itu, maka awas ini istilah aja, tapi sebenarnya nanti praktiknya jangan sampai masuk kategori mengeluh, tapi masuk kategori mencari solusi. Contoh gini, kalau mengeluh itu, ya Allah mas lah anak nggak ada yang benar gitu, yang satu begitu, yang satu begini, salah ada gunanya. Itu namanya ngeluh. Kalau cari solusi gini, mas, ini anak kita yang pertama itu sekolahnya suka bolos. Yang kedua itu suka tawuran. Yang ketiga rajin sekolah, tapi kayaknya kurang paham. Banyak nilainya itu yang 6, 7. Coba mas kasih perhatian. Gitu. Kalau itu nggak ngeluh. Jadi silakan kalau ada masalah, bukan berarti tidak boleh mencari solusi. Harus ada solusi. Nah, makanya masalah diangkat bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk diambil, dicari solusinya. Dan beda sekali bahasanya. Kalau mengeluh itu menyebutkan masalah dengan dimensi negatif, bahkan tidak fokus ke solusi. Kalau orang cari solusi, itu disebutkan masalahnya tanpa ada keluhan. Kemudian berikutnya langsung cari solusi. Wallahu a'lam bishawab.
Selanjutnya dari Ibu Wati, Bu Watik, dia bertanya, Bismillah, mohon bertanya Ustadz, kenapa kok kadang kita sedih sekali bila mendengar keluhan dari saudara-saudara, bagaimana cara mengatur pikiran kita? Apakah stres itu karena dari pikiran-pikiran kita yang negatif? Bagaimana solusi agar seseorang itu tidak stres? Ya mungkin karena mendengar keluhan orang sehingga terbawa pikirannya menjadi cenderung stres, Ustadz. Mohon penjelasan. Iya. Ya itu perlu dilatih aja, mungkin jarang aja gitu. Kalau biasa dengar keluhan jadi biasa juga. Jadi kalau misalnya belum pernah dengar keluhan sekali, jadi langsung kepikir lama. Sampai pada tahap tertentu nggak apa-apa, namanya ikut berempati dan ikut bersimpati. Tapi tidak boleh melebihi batas. Karena kan yang penting kalau kita mendengar masalah kan solusinya, bukan kesedihannya kan, gitu. Ya sedih aku, tapi nggak solusi kan nggak ada gunanya juga, gitu ya. Yang penting kan solusinya, bukan kesedihan. Tapi boleh nggak kita ikut terlibat? Boleh, itu memang bagian dari syafaqah ya, yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki, atau rahmah. Yang pertama, supaya nggak larut, fokus aja ke solusinya. Biasanya yang larut itu adalah fokus ke masalahnya, bukan ke solusinya. Ya dengar adik sakit, nggak ada uang. Ya Allah sakit, nggak ada uang, gimana? Ya solusinya aja, gimana nyari uang? Yaudah aku cariin pinjaman ya, dan seterusnya. Yang kedua, ketika mendengar, itu juga diingat bahwa di samping dia punya masalah, dia juga masih punya karunia sebenarnya. Sehingga dia, kan kadang ada orang ngeluh ya, sama gitu. Tapi satu sisi kan dia pasti punya kenikmatan, gitu. Makanya bisa dibuat balancing. Tapi selain masalah ini masih bisa kan? Makan masih bisa. Bisa. Nah, insya Allah lah. Semoga masalahnya ini ringan. Jadi kita juga ikut menganggap ringan itu hal-hal yang bisa menimpa saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz, untuk pertanyaan dari Bu Atik sudah dijawab. Saya akan cek dulu di layar Zoom saya, ada 4 layar. Layar pertama barangkali ada yang raise hand, dan layar ketiga, layar keempat sepertinya belum ada. Masih ingin menyimak uraian mengeluh mungkin ya Ustadz. Bisa kita lanjutkan Ustadz? Lanjut ya. Baik, tafadhol. Nah, dari sebab-sebab yang kita ketahui tadi, maka agar mengeluh ini tidak keluar atau tidak menjadi sifat dan karakter, maka yang pertama berarti kita harus, kita nyebutnya apa tadi itu, memunculkan dan memulai sedikit demi sedikit syukur kita kepada Allah. Sehingga hari-hari itu yang kita pikirkan bukan masalahnya, tetapi hari-hari yang kita pikirkan itu adalah karunia-Nya. Sebagaimana di materi syukur, semoga masih ingat, kalau hidup ini kita lihat masalahnya, maka ketemunya 1000 masalah. Tapi kalau kita lihat karunia-Nya, juga akan 1000 karunia. Orang yang paling punya masalah itu juga punya 1000 karunia. Katakan orang hidup nggak punya rumah, kerjaan juga serabutan, ngambil sisa-sisa sampah orang. Dia karunia, punya. Dia sehat, ya, anggota badannya lengkap, bahkan punya istri, punya anak. Loh, karunia, bisa makan, gitu. Dan makannya nggak repot. Makan apa aja itu nggak batuk, nggak flu. Coba orang kaya, gitu. Makan kotor dikit, langsung tuh gatel, gitu. Nggak higienis sedikit. Allah udah kasih. Orang yang paling merahmat kalian itu ternyata dia tetap punya karunia. Wong di dunia itu kan nggak mungkin tanpa rahmatnya Allah, tanpa karunia Allah. Hidup sendiri itu kan karunia. Jadi latihan
bersyukur dari hal yang paling kecil dan pikirannya difokuskan kepada karunia-karunia sehingga nanti sedikit lupa dengan masalah-masalah. Yang kedua, ya, untuk bisa memunculkan sifat atau menghilangkan sifat ini sesuai dengan tadi proses sebab yang kita bahas tadi adalah moderat mencintai diri. Jadi sedang saja mencintai diri. Kalau ingin memanjakan diri itu sedang aja. Karena istilah memanjakan diri itu sedang aja. Ya, kalau nyaman bersyukur. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Hai mulut, aku suka ngajarin ke anak-anak. Hai mulut, engkau ini bukan rajaku. Kau harus makan yang aku kasih. Bukan aku menjadi budakmu, mencariin makan yang kau minta. Enak aja. Paham ya? Jadi diri ini moderat aja, jangan terlalu dimanjakan. Nanti akhirnya jatuhnya keluhan semua. Gitu. Hai badan, kenapa kau merasa kepanasan? Wong padahal cuma nggak ada AC aja. Nah itu orang ratusan jutaan orang nggak pakai AC hidup. Gitu. Hai badan, gitu. Jadi moderat aja mencintai diri. Nah oleh karena itu memang berperilaku sederhana dan sedang itu menjadi penting karena akhirnya tidak berlebihan ke atas juga tidak terlalu turun ke bawah. Sehingga tetap bisa sehat tapi nggak sampai memanjakan diri. Nomor 3, ya, juga upayakan itu bercita-cita secara baik, jangan kemudian larut di dalam tulul amal. Karena akan menyebabkan jadi seakan-akan semuanya serba masalah. Saking tingginya angan-angan atau panjangnya angan-angan. Karena angan-angan manusia itu kalau dipanjangkan, dunia dan isinya pun tidak akan habis. Tidak akan mencukupi bagi dia. Seperti kata Rasulullah, kalau orang punya emas 1 lembah, pasti dia akan minta 2 lembah berikutnya. 1 lembah berikutnya, sampai nanti dihentikan oleh tanah. Gitu. Nah, kabar buruknya, Bapak-Ibu yang dirahmati, kita hidup diprovokasi untuk tulul amal, nggak sedikit. Yang tampak merupakan cita-cita. Tapi kalau melihat salafus saleh, nggak sampai segitu. Ingin keliling dunia boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Keliling dunia itu kan berarti berapa ratus negara itu. Ya kamu boleh nggak? Boleh aja. Tapi daripada kau begitu, mendingan nanti aja kalau punya uang jalan daripada ini. Gitu. Tapi kalau kita keliling amal soleh, ya silakan aja. Jadi yang apalagi gitu. Jadi betul-betul ditarik angan-angan itu sampai nggak ada batas. Itu kalau dalam bahasa orang finance itu sampai kita itu benar-benar tidak dikasih kesempatan untuk menghentikan uang kita sejenak di dompet. Baru masuk harus keluar. Kita benar-benar ditarik keinginannya itu sampai tidak menyisakan 1 peser pun tinggal di dompet. Ketarik terus. Bahkan akhirnya menggunakan kredit di mana kita sudah ingin bahkan sebelum kita punya. Ini menyebabkan satu proses hidup yang Masya Allah. Semua kita ada di area situ. Kita semua di tempat dan di waktu yang sama. Benar-benar menjadi korban. Iklan itu bagian dari provokasi untuk membangun imajinasi sejak awal. Sehingga berapapun income-mu tidak akan pernah bisa mencukupi seluruh provokasi itu. Makanya ada istilah, dulu barang itu tidak dipakai karena rusak. Maka produsen itu berusaha keras-kerasnya jangan sampai cepat rusak. Tapi hari ini produsen merasa rugi. Kalau begitu
Barang tak buat bagus, nggak rusak-rusak. Nah, terus kapan gantinya? Maka dibangun. Tidak rusak, tapi usang. Karena sudah tidak lagi populer di masanya. Kalau dulu karena rusak, sekarang karena usang. Intinya sama. Engkau akan mengeluarkan seluruh income-mu untuk membuat imajinasimu tidak pernah terpuaskan. Tapi kabar buruknya, imajinasimu tidak akan berhenti. Habis yang satu, muncul yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Makanya jawabannya harus moderat. Ingin ya ingin, tapi yang moderat. Filosofi orang Jawa bagus. Ngono ya ngono, tapi ya aja ngono. Ya punya cita-cita bagus, tapi jangan sampai masuk ke panjang angan-angan. Ingin ya ingin boleh, tapi jangan berlebihan. Nanti ketemunya keluhan semua isinya. Berikutnya harus diupayakan adalah tadi kita sebut ketenangan. Nah, kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita sudah bikin grup zikir ya. Semoga itu ikhtiar kita menjadi tenang. Insya Allah kalau tenang, namanya tenang ya udah tenang, udah damai, ngapain gitu. Jadi otomatis nggak muncul keluar, udah damai. Dan ternyata ketenangan hati mukmin itu tidak di mana-mana, bukan karena makan enak. Itu seneng nggak? Bagus. Bukan karena vakansi, bagus nggak? Bagus. Tapi jika tidak ada semua, kau itu punya kunci yang paling jitu membuatmu tenang, yakni zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, hati itu tenang. Masya Allah. Jadi, kalau sudah tenang, mau ngapain? Yang jadi masalah itu, kita menikmati ketidaktenangan. Kemudian mencari ketenangannya dengan cara yang tidak tenang. Gitu. Akhirnya ya benar-benar nggak tenang. Orang ingin tenang, ya. Tapi karena nggak tenang, maka dia ingin ke tempat hiburan. Pas ke tempat sana itu isinya macet, akhirnya semakin nggak tenang. Gitu. Sampai ke tempat hiburan, isinya caci makian, semakin nggak tenang. Jadi boro-boro jadi tenang dan bahagia, isinya malah masalah dan masalah. Tapi kalau dia menggunakan tip yang praktis tadi, Masya Allah. Ya menghadap kiblat, menghadap terus khusyuk, menyebut nama Allah, zikrullah, tenang. Rabi dzikrillahi tatmainnul qulub. Berikutnya nomor 4 juga mohon terus diupayakan hubul akhirahnya lebih ditinggikan, mencintai akhirat. Kalau udah mencintai akhirat, insya Allah ngeluh itu malu. Gimana mau dapat akhirat yang bagus, mengerjamu ngeluh gitu. Ngeluh itu memancing ketidakbaikan. Kan? Tapi kalau kita sudah mengupayakan hubul akhirahnya ini lebih kuat, akhirat kuat, ya insya Allah akhirnya fokusnya amal soleh. Fokusnya amal soleh. Kalau fokusnya amal soleh, jadi kita nggak lalu peduli dengan fasilitas hidup. Yang penting amal soleh jadi. Amal soleh jadi. Nah catatannya, bahkan urusan kebaikan pun atau dakwah itu, kita nggak boleh ngeluh. Katakan sekarang situasi yang menimpa, katakan sekarang. Kita jangan mengeluh. Yang bagusnya gimana? Dipetakan masalahnya, dicariin solusinya. Jangan dikeluhkan. Karena mengeluh itu urusan kayak gini juga nggak boleh. Duh pusing ya, kok jadi agama Islam kayak begini. Di mana-mana di dunia ini kok begini, macam gini. Ya jangan ngeluh. Terus gimana? Cari solusi. Ngeluh nggak boleh tetap. Gitu. Termasuk dalam urusan kayak gini. Pernah nggak Rasul ngeluh tuh habis perang Uhud? Uhud ya. Terus kan sampai di Madinah malam. Terus termenung. Terus baru juga menang sekali. Udah kalah lagi. Pusing dah. Gitu nggak Rasul? Enggak. Pagi hari subuh.
habis sholat subuh langsung memerintahkan sahabat, siapa di antara kalian yang kemarin ikut saya di Uhud, maka sekarang ikut saya mengejar mereka. Udah gitu aja, nggak dikeluhkan. Jadi para petarung-petarung itu pantang ngeluh, yang penting solusinya. Gitu. Bukan ngeluhnya. Tapi pecundang-pecundang itu yang penting ngeluhnya, solusinya nggak penting. Beda kelas. Gitu. Yang penting itu solusinya, bukan ngeluhnya. Yang penting itu menangnya, bukan masalahnya. Yang penting itu selesainya, bukan masalahnya. Nah, sehingga kami ulangi lagi yang terakhir tadi ya, kalau fokus kita beramal saleh, sehingga lambat laun terhindar dari keluhan-keluhan. Silakan kalau ada yang bertanya. Fadhal. Ya, baik Ustadz, ini sudah ada 2 pertanyaan kalau tidak salah dari, saya bacakan dari Ibu Sari Wulan. Apakah dengan mengatakan kesulitan hidup kepada orang lain atau sosmed termasuk mengeluh Ustadz? Mungkin menuliskan kejadian yang sedih di medsos itu apakah itu termasuk mengeluh Ustadz? Iya, jadi kalau mau share itu memang bab menyebabkan hal buruk yang menimpa kita itu hanya ada 2 konteks. Sebagaimana kalau kebaikan kita share hanya ada 2 konteks. Yang pertama itu tahatus bin nikmah, yang kedua atau itu riya. Ya. Sama dengan masalah, hanya ada 2 konteks. Itu untuk mencari solusi, atau itu adalah mengeluh. Maka pastikan kalau kita nge-share itu konteksnya solusi, bukan keluhan. Kalau hanya nge-share di medsos, nggak jelas yang dimaksudkan, khawatir itu mengeluh. Gitu. Jadi kalau mau disebutkan, saya sedang ada di sini macet dan anak-anak nangis, kalau ada yang bisa bantu, saya senang. Konteksnya solusi, tapi nggak perlu kita menyebut-nyebut masalah tanpa ada keseriusan cari solusi. Nanti ketemunya keluhan. Wallahu a'lam bishawab. Memang perlu perlu punya kebijaksanaan dan komitmen tinggi di medsos itu. Satu sisi medsos itu bisa menjadi jalan kebaikan, satu sisi bisa menjadi jalan keburukan. Semua teknologi pasti itu pedang bermata dua. Kalau pandai-pandai, nggak pandai-pandai ngelolanya jadi berkat. Kalau pandai juga bisa menjadi manfaat yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Sariulan. Selanjutnya disilakan kepada Ibu Arina Abrita atau Mbak Riri. Ibu Riri untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Iya Ustadz, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz saya mau tanya gimana ya cara untuk padahal saya udah berbuat baik sama dia, depan saya manis, belakangnya ternyata ada yang ngadu kalau dia tuh jelek-jelek. Saya cuma manusia biasa. Yang susah banget namanya ikhlas. Terus udah itu aja Ustadz, terima kasih. Oke. Salam. Yang pertama, kalau memang karakternya begitu dan katakan ya asumsinya yang Ibu sampaikan itu memang faktanya begitu dan Ibu tidak bisa memperbaikinya, sementara menghindari keburukan atau teman yang tadi karakternya begitu, itu lebih utama dikontak. Tapi kalau bisa memperbaiki atau bisa menasihati, mungkin itu lebih bagus tetap ditemani. Tetapi kalau faktanya Ibu tidak bisa menghindari, entah saking udah deketnya, pokoknya soulmate lah. Soulmate tapi sama yang nyakiti mulu, itu nggak tahu gimana bisa begitu. Misalnya gitu, maka ya Ibu harus lapang dada. Bikin malu saya depan teman-teman. Oh, ya kalau kayak gitu, sekilas ya, kalau saya asumsikan, Ibu sendiri kan kurang nyaman ya.
Iya, tapi dia Kalau ibu kadang-kadang sih, suka berbuat baik yang bikin saya luluh, nggak tegaan. Saya punya sifat nggak tegas dan suka nggak tegaan kalau dia tiba-tiba bermulut manis. oh Susah gitu. nolaknya, susah Oh, JKT sama dia yang dia pintar untuk bermulut manis gitu, oh iya, yang iya. bikin saya luluh. Mm-mm. Susah Nah, banget jadi untuk kelihatannya mm-mm. ibu ini gampang dieksploitasi. Kalau gitu moderat aja. Jadi jangan deket, jangan jauh. Kalau ibu bisa lakukan itu Oke, bagus. Nah, jadi oh gitu supaya ya nanti Ustaz. tidak jadi umpannya Penyakit mulut hati ya, manisnya, iya. tapi juga Jadi, kan biasanya kenapa kita disakiti ya karena dia bisa menjangkau ibu. Kalau nggak menjangkau nggak bisa menyakiti, oh nggak menjangkau. Ya, jadi itu mm-mm. dibuat dibuat sedang aja anunya itu jaraknya itu. Jangan Mm-mm. terlalu dekat sehingga nanti sering disakiti. Jangan terlalu jauh karena kan kelihatannya ibu juga masih respect sama dia. Iya, Moderat aja kalau ya gitu. saya memang orangnya nggak pendendam, pemaaf gitu lah. Saya nggak pernah yang namanya dendam atau dia pun orang Oh, itu sejahat apapun oke. sama saya. Gampang maafin. Kalau dia berbuat Oh, lagi dia tiba-tiba berubah ya aku seneng banget ya alhamdulillah oh, gitu. Ya, dulu iya nggak pernah iya dendam. iya iya. Tapi kalau Mungkin ya untuk sementara itu begitu aja Bu. Ustaz. Mm-mm. Tapi Iya tapi makasih kalau Ustaz. ibu Nah, bisa maafin terus ya bagus tuh mulia sekali. Tapi jangan sampai memaafkannya itu alhamdulillah. menjadi sebab Iya dia masih tidak ngedumel berubah. ya. Oke, Oh insya gitu Allah. ya. Bisa ini nggak bisa apa? Bisa tiba-tiba dia berbuat gitu lagi terus aku jadi kesal ngedumel gitu itu dosa nggak aku Ustaz? Kalau kalau kita disakiti kemudian kita marah itu maklum nggak apa-apa. Selama kita tidak Oh itu membalas wajar Intan ya. keburukannya. Cuman Hmm, cuman kan manusiawi. Ya meskipun yang utama iya, kan memaafkan. Tapi kalau iya kita nggak betul bisa Ustaz. maafin itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya, Insya Allah. Manusiawi Ya ya. Bu. Ya Ustaz gitu aja. Terima kasih banyak Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustadz, izin saya bacakan ada satu pertanyaan di chatroom dari Ibu Mindrianingsih. Mm-mm. Ustadz, bagaimana menurut Pak Ustadz jika kita mengeluh melihat ketidakadilan yang terjadi di negeri ini? Mengeluh lingkungan dirusak, mengeluh banyaknya koruptor dan lain-lain. Bagaimana menyalurkan keluhan itu sementara kondisi tidak sensitif terhadap penolakan? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, bagi teman-teman yang punya antusias terhadap masalah publik, dan itu bagus ya, bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, maka naiklah kelas dari mengeluh menjadi ambil peran solusi. Gitu. Contoh gini, kan suka ceritanya jamaah begini, Ustadz, kenapa sih para tokoh, para ini begini, apa dia nggak berbuat apa? Oh, makasih itu anunya masalah yang diajuin. Tapi seandainya Bapak sekarang bergerak, temui aja tokohnya dia, itu akan lebih bagus daripada Bapak cuman gitu ngeloknya gitu. Atau ngambil peran apa, paham ya? Jadi itu yang saya sebut sebagai dari penonton menuju pemain. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya passion di bidang publik, ya kan ada yang punya passion, ada yang enggak. Termasuk situasi yang kita hadapi sekarang dan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, bagus sekali untuk bisa ngambil peran di situ, tapi pastikan kita tidak masuk mengeluhkan saja, tapi juga menawarkan solusi. Tapi juga bukan menawarkan solusi, tapi mengambil peran solusi di level ketiga. Pertama, menyebutkan masalah, itu penonton. Kedua, menawarkan solusi, itu namanya pengamat. Ketiga, mengambil peran dalam solusi, itu namanya petarung. Jadilah petarung atau pemain. Jangan jadi penonton atau menjadi pengamat atau jadilah yang level ketiga. Karena bola itu satu pemain bisa mengalahkan 1.000 penonton. Satu pemain bisa mengalahkan 100.000 pengamat. Nah, yang ngamatin doang nggak main, gitu kan. Jadi kalau ada masalah ngambil peran. Dan nanti kalau kita sudah ngambil peran, udah dahsyat sekali. Sehingga apa? Itu mengurangi beban kita di pikiran. Kita nanti kalau cuman ngamatin sakit hati doang, nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita fokus mengambil peran, energi kita habis di solusi. Meskipun nggak selesai, kita udah habis energi kita di solusi. Sehingga akhirnya kita tidurnya nyenyak.
Yang guyon saya gini, yang bikin masalah dia, masa yang susah saya. Ini guyon aja ya. Saya suka ngomong kayak gitu. Ke aktivis ya. Ustaz ini panjang lebar, ya udah ngambil peran aja. Ya karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya enggak lah, ambil peran. Sedikit pasti bisa. Tapi kita ini kan harus juga mikirin. Aku jawaban saya, lah, yang bikin masalah dia, masa saya yang susah, ya enggak lah. Gitu. Tapi ini itu bahasa guyon di tengah para petarung ya. Karena biasa kalau kita sudah bertarung atau bermain, kita akan udah fokus ke solusi-solusinya. Yang bisa kita lakukan termasuk gimana menghentikannya. Fokus gimana menghentikannya. Oh digini kan. Nah, mikir aja kadang cari itu sudah 1000 kali. Belum cari aksesnya, belum cari apanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dari Ibu Min tadi. Selanjutnya ada Pak Indro yang sudah resen. Disilahkan kepada Pak Indro untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, terima kasih Bu In. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, penyakit hati ini ya Ustaz ya, kalau kita dengarkan dari kajian Ustaz awal kan seperti saling berkelindan ya. Artinya contohnya kalau halua ini kan sebabnya kan dia tidak sabar, dia tidak syukur, kemudian dia tulul amal. Akhirnya juga karena dia tidak dia zulum, dia tidak adil gitu ya. Dan artinya itu kan semua saling berkelindan saja. Kira-kira sebagai langkah untuk membersihkan hati ini ya, langkah-langkahnya supaya supaya semuanya itu bisa bukan sapu bersih ya, tapi setidaknya ada nggak langkah-langkah yang bisa melingkupin semuanya itu yang pokok-pokoknya sehingga akhirnya yang itu semua pelan-pelan bisa kesapu semua itu Ustaz. Kira-kira ada nggak Ustaz? Karena ujung-ujungnya kayak tadi, kalau kita tidak sabar ya akhirnya kan dia kalau kita tidak syukur kita tidak adil juga akhirnya itu kan, dan saling berkelindan. Jadi gini, jadi memang amal hati itu kan ya, hatinya juga kecil kan, tapi isinya itu kan banyak sekali, jadi berkelindan. Ada nggak yang bisa nyapu bersih? 3 yang bisa nyapu bersih. Yang pertama taubat, itu salah satu hikmah kenapa kita ajak taubat dan zikir. Pertama apa? Taubat. Taubat, pokoknya setiap hari taubat dari semua penyakit hati. Ditaubati, nanti Allah yang akan membersihkan sendiri karena kita taubat. Yang kedua, zikir. Kemarin kan udah kita bahas ya, yang Selasa pagi. Zikir itu kayak obat bagi badan yang sakit. Kalau ibarat hati itu kayak badan, maka diobatin jadi sehat. Dia kayak air bagi hati yang keras, jika bagi lampu bagi tempat yang gelap gitu. Zikir sebanyak-banyak. Nah, kita sudah mulai zikir la ilaha illallah. Misalnya gitu. Yang terakhir itu fokus amal soleh. Jadi al-hasanat itu yudhibnas sayiat. Kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Termasuk keburukan hati. Kalau orang amal soleh terus saja. Kayak nanti terbimbing oleh Allah SWT. Itu kalau dalam teori sebenarnya karena fokus amal soleh, nanti keburuknya itu nggak kesempatan muncul gitu. Kayak kalau kita nanam pohon, kalau kita fokus pohon, membuat pohon bagus, kan nanti otomatis yang lain-lain nggak muncul. Tapi kalau pohon itu nggak keurus, maka yang lain kan muncul tuh, yang ilalang, yang apa gitu. Nah, kita nanam. Karena pada waktu kita nanam pohon, otomatis ya ada ilalang, kita cabutin. Padahal kita beramal soleh. Contohnya misalnya kita ngaji. Oh ya, ternyata aku males ya. Oh, ketahuan. Ternyata aku ngantuan ya kalau ngaji. Contoh gitu. ternyata apa nih? Kita mau amal soleh apa nih? Sedekah. Pokoknya aku mau sedekah. Ternyata aku pelit ya. Ngitung mulu dari tadi gitu. Nah, itu ketahuan tuh. Tapi kan kita mau amal soleh. Jadi kayak orang nyopir.
fokus aja engkau ke tujuan. Nanti yang gatel, yang apa hilang. Tadi kan kamu gatel ya, udah fokus ke anu, akhirnya lupa gatelnya. Dan tadi itu garuk-garuk mulut. Saking fokusnya akhirnya lupa gatelnya. Kayak gitu loh. Maka terkadang orang di dakwah itu, bukan karena dia bersih, saking fokusnya dakwah, jadi penyakitnya pada nggak muncul. Itu sebenarnya. Karena udah capek. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 3 kalau mau dicapain bersih itu taubat, zikir, dan amal saleh. Terus saja semuanya. Iya. Jadi sekarang itu jadi pokoknya amal soleh apa aja yang penting dijalani aja. Yang sering saya sampaikan, ada kucing ketemu kucing jadi amal soleh, ada anak bujang apa aja jadi amal soleh sebisa-bisanya. Ada tanaman ditanam jadi amal soleh. Wallahu a'lam. ya Ustaz. Jadi artinya kalau kita kolab itu kan sifatnya berbolak-balik Ustaz ya. Jadi kalau tiga aktivitas tadi kita tingkatkan intensitasnya, otomatis penyakit hati itu kan akan menurun Ustaz ya. Tapi begitu intensitasnya menurun, penyakit hati naik lagi gitu Ustaz. Jadi saling itu kan bolak-balik aja gitu ya Ustaz ya. Benar. Kira-kira gitu Ustaz ya. Benar ya, benar gitu. Betul. Itu salah satu kelebihan para sahabat. Sahabat itu kan kecapean beramal. Ya kan? Ya gimana? Perang setiap saat. Bayangin ya. Terus kegiatan bersama Nabi itu kan gak ada habis-habis. Ya udah gak kepikir yang kesana-kesana, gak kepikir juga. Udah kelelahan dengan amal soleh. Kira-kira gitu. Allah. Baik Ustaz. Syukur Ustaz. Jazakallah khair. Oh, iya. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Izin saya bacakan kembali pertanyaan yang masuk ke chatroom. Ada dari Ibu Siwi. Ustadz, ada keluarga yang ibadahnya bagus, ngajinya juga bagus, tetapi orang tersebut tidak mau berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi orang tersebut mengeluh ke saudara-saudaranya. Apakah itu melanggar syariat? Bagaimana sikap keluarga yang dikeluhkan tersebut, Pak Ustadz, terhadap sikap keluhannya itu? Tidak mau bekerja ya, tidak mau kerja ya. Ya, tidak mau berusaha. Ya, jika dia tidak masuk kategori tidak mau berusaha, ya berarti katakan dengan pertanyaan ini ya, belum diklarifikasi, diasumsikan faktanya begitu, maka ya berarti tidak tepat. Kemudian kalau kemudian menjadi keluhan, ya salah 2 kali. Yang pertama tidak berusaha itu tidak tepat, yang kedua dia ngeluh. Nah, gimana kalau kita yang dikeluhkan? Yang pertama, dorong yang tidak berusaha tadi untuk usaha. Dan ingat, kalau dorong mobil mogok, itu maknanya apa? Ngasih bensin. Ya nggak mungkin. Makan dong mas, kerja. Ya nggak bisa, mogok. Banyak kita kadang saudara itu, ngelihat orang yang nggak punya itu kayak ngelihat dirinya. Mas males sih. Loh, justru dia nggak punya itu karena males. Dia nggak tahu bahwa dia itu males. Bagi dia itu hidup itu ya pagi itu tidur. Jadi menyelesaikan masalah itu emang harus cocok dengan kondisi. Gimana itu? Diajarin, dibensinin, didampingi, didorong, sampai lama-lama bisa ngelinding. Mobil mogok itu gimana caranya? Dibengkelin, kasih bensin, didorong, baru. Ya kalau mobil mogok, makanya Tamas, mobilnya jangan mogok. Loh, ini mogok. Gimana jangan mau mogok gitu kan. Hanya ada, masih males. Coro nyari kerjaan. Mas, gimana nyari kerjaan? Nggak ada yang nerima aku. Ya udah, gini ya. Wes, kamu kerja sama aku. Tapi yang sergap ya. Nah, caranya gitu. Gajinya nggak banyak, tapi nanti lama-lama berkembang. Nah, gitu caranya gitu. Jadi kasih solusi, didorong untuk berusaha dan kasih solusi. Yang kedua, dikasih solusinya yang praktis, jangan solusi yang tidak cocok sama dia. Ada orang cocoknya itu, nih kamu males sih, nggak mau usaha. Dia nggak bisa usaha, dia bisa kerja. Emang nggak bisa dia usaha. Gitu. Ini juga banyak mindset yang kurang tepat di lapangan. Seakan-akan selesainya itu semua pakai usaha. Orang yang nggak punya itu usaha, ya nggak bisa. Dia nggak tahu, nawarkan aja nggak bisa, nggak penakut dia. Orang nggak punya itu kan susah memang. Nah, jadi gini aja wes, kamu kerja, aku nggak bisa apa, bisa mau apa, bisa nggak naik motor, bisa, sudah kamu motor-motor, situ tak kasih duit. Nah, lama-lama gitu. Jadi
kasih solusi yang tepat sambil diselesaikan masalahnya di rumah. Terkadang masalahnya itu boros atau apa saja harus dibantu. Saya selalu mengatakan kepada orang yang sudah pada kondisi kayak gitu jangan dimarahin. Karena tidak ada orang ingin cita-cita jadi orang nggak ada. Dia punya salah, justru itu. Dia nggak tahu kalau dia itu punya karakter yang salah. Ditunjukkan supaya dia bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz, jazakallah khair. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz di chatroom. Ustadz, bagaimana bila kita sudah meminta maaf pada orang sampai saya peluk, kemudian di kemudian hari ketika bertemu masih bersikap kaku dan tidak menyapa. Apa yang harus saya lakukan? Mengingat beliau ini istri saudara saya. Sudah disampaikan untuk mencari solusi ke suaminya, namun sayang suaminya bersikap tidak tegas. Mohon petunjuknya agar saya lebih siap dan ikhlas. Jadi masih ada kaku kesalahan pada kemudian minta maaf sampai berpelukan tapi masih belum cair sepertinya. Mohon pencerahannya Ustaz. Itu perlu acara yang akhirnya tidak pakai mikir. Jadi bikin acara yang tidak pakai mikir. Biasanya kayak di outbound, kalau bapak-bapak itu bola, kalau renang, itu membuat akhirnya otomatis cair. Karena waktu itu emosi tidak terlibat, karena fisik kan. Itu maka aktivitas yang non formal itu bagus untuk mencairkan situasi. Kalau misalnya pertemuan formal duduk ya kagok. Tapi kira-kira kalau diajak main bola bareng atau kalau ibu-ibu berarti masak bareng atau diajak gerobak sodor kayak atau apa bareng, lama-lama cair. Namanya acara non formal. Acara non formal itu bagus mencairkan situasi. Ngopi cantik ya kali Ustadz, ngopi cantik. Ngopi cantik boleh, apa aja lah sebutannya. Pokoknya ada interaksi fisik tetapi tidak disadari. Oh gitu. iya. Jangan tidak ada interaksi. Karena ada interaksi kagok mas. Interaksi fisik. Gitu. Biasanya yang paling gampang itu bola. Kalau yang bapak-bapak main game itu, game yang di outbound-outboundan itu cair biasanya. Tapi kalau masih ilmiah, panjang cerita, nggak akan cair. Ini perempuan sepertinya Ustadz, berarti bisa shopping bareng, ngopi bareng, belanja bareng dan sebagainya. Masya Allah. Boleh itu, begitu itu. Perempuan bisa pakai mainan apa, boleh. Masya Allah. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan yang sudah masuk di chatroom maupun yang tadi bertanya langsung. Mungkin bisa closing materi sebelum kita akhiri. Okay. Ada yang mau disampaikan Ustadz? Sebagai... Ya, closingnya ada tips praktis tadi ya. Yang pertama, biasakan menahan mulut ya. Supaya nahan diganti dengan kalimat-kalimat baik. Kalau misalnya mau ngomong, ini ya Allah, astagfirullah, subhanallah, gitu aja dulu. Kan biasanya kalau mau ngeluh kan, ya Allah, nih makan kok begini ya Allah, nih istri kayak gitu. Itu astagfirullah, gitu. Jadi diganti dengan kalimat-kalimat istighfar. Setelah haula quwwata illa billah, gitu. Jangan sampai keluar, lah makanan kok kayak begini. Enggak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dilatih bersyukur dari hal kecil supaya nanti enggak muncul benak masalah. Nah, yang ketiga tips tambahan itu adalah apa nyebutnya tadi ya? Menyibukkan diri tadi yang sudah menyibukkan dengan diri dengan hal-hal baik gitu. Keluhan itu muncul karena biasanya kita punya jeda untuk mikir masalah. Tapi kalau ini kayak orang nyupir cepat gitu, itu kan kayak selesai masalah gitu. Ya kan misalnya orang nyopir itu awalnya duduk nggak enak, tapi karena fokus itu jadi nggak ngerasa itu ya nggak enak itu semua. Padahal panas, tapi karena harus kebut-kebutan itu yang panas jadi hilang, jadi mengalihkan pikiran. Itu bagian dari tips-tips praktis. Makanya kalau orang udah fokus amal soleh, gitu yang tadi itu, insya Allah juga akhirnya kayak gitu semoga bisa.
Mungkin demikian, kami ulangi lagi, ini salah satu sifat buruk dan semoga bisa hilang dari kita. Perlu minta pertolongan kepada Allah, semoga bisa dijauhkan kita dari sifat itu. Kita juga harus berusaha agar Allah juga kabulkan usaha kita dan akhirnya kita terhindar dari sifat buruk ini atau penyakit buruk ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian materi pada malam hari ini, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini tentang penyakit hati bab mengeluh dan juga beberapa tips tadi, semoga menambah semangat kita untuk mengurangi keluhan kita terhadap segala hal yang kecil maupun yang besar. Mungkin tadi kemacetan, hujan dan sebagainya, semoga ini menjadi sebagai awalan bagi kita untuk sedikit mengurangi keluhan-keluhan yang mungkin sering kita lontarkan. Baik, sebelum kita berpisah, izinkan saya membacakan informasi dari Formula Hati Institute. Majelis Al-Quran Formula Hati membuka program belajar membaca dan memahami Al-Quran. Pendaftaran dimulai sejak 17 Desember hingga 7 Januari 2022. Ada kelas tahsin, tahfiz, dan ulumul Quran. Kemudian placement testnya setiap Sabtu mulai 18 Desember 2021 sampai 8 Januari 2022 pukul 9 sampai 11. Dan kuliah perdana akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2022 dan wajib bagi seluruh santri. Jadwal belajar ini untuk akhwatnya atau perempuan bisa dari Senin sampai Kamis pukul 9 sampai 11, dan untuk yang laki-laki Sabtu dan Ahad pukul 16 sampai 17.30. Satu kali dalam sepekan dilakukan secara online melalui Zoom. Ada formulir pendaftarannya, nanti bisa dicatat oleh peserta kuliah Tazkiyatun Nafs yang hadir pada malam hari ini. Barangkali ingin mengikuti kegiatan tahsin, tahfiz, dan ulumul Quran yang diadakan oleh Formula Hati Institute. Selanjutnya, informasi lain adalah bagi peserta kuliah Tazkiyatun Nafs malam ini yang ingin menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk dakwah Formula Hati Institute, dapat mengirimkannya ke nomor rekening BSM dengan nomor 70004911734 atas nama Triyuli Purwantini, dan konfirmasi di nomor handphone 087889437521. Dan masih dibuka juga open PO untuk buku pemesanan Cerdas Mengelola Waktu. Sudah di-share linknya di chatroom oleh Pak Adi, bisa nanti diisi. Dan bagi yang telah bergabung di grup Formula Hati Institute, nanti akan di-share kembali di grup. Mudah-mudahan bukunya bermanfaat, bisa dijadikan sebagai koleksi pribadi maupun hadiah bagi sanak kerabat. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ada yang meminta nomor untuk belajar tahsin secara online. Bisa menghubungi nomor siapa ini? Sebentar saya cek. Mungkin Pak Adi ada nomor yang dihubungi ya, tadi yang di-share di tahsin tahfiz Formula Hati. Sebentar saya cek dulu. Oke ya, ini sudah di-share formulir pendaftaran, ada nomor yang bisa dihubungi nanti di sana di dalam formulir. Selanjutnya juga ada yang tertinggal, informasi satu lagi, program wakaf dari Formula Hati Institute untuk pesantren Formula Hati Institute. Ada paket wakaf di sini sudah di-share oleh Pak Adi. Bila Bapak Ibu peserta kuliah Tazkiyatun Nafs ingin berwakaf, silahkan nanti bisa menghubungi salah satu dari kami, dan sudah di-share infonya di sini. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir meskipun kita telah tiada kelak. Baik, tidak. Maaf Mbak In, Ya. boleh dibacakan nomor yang untuk tahsin tadi, dibacakan saja. Oh ya, baik. Saya coba bacakan kembali nomornya. Untuk pendaftaran bisa menghubungi nomor untuk yang laki-laki, untuk laki-laki 0852 3496 7932, dan untuk yang perempuan 0855 7800 885 7800 885. Saya ulang, untuk yang laki-laki 0852
3496 7932 dan untuk yang perempuan di 0855 78000885. Baik, makasih Mbak. Oke, sama-sama Ibu Sarah. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk kebersamaan peserta kuliah yang masih membersamai, baik yang hadir melalui Zoom maupun melalui YouTube. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri kuliah kita dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.